Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dan mahasiswi Universitas PGRI Palembang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen Semester 2. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar ekonomi makro, dosen pengampu Ibu Dr. Nur Kardina Novalia, Sarjana Ekonomi Magister Sains. Sebelum masuk pembahasan materi, izinkan kelompok kami untuk perkenalkan diri. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oleh rumah tangga untuk barang dan jasa akhir yang termasuk membeli makanan, pakaian, membayar sewa rumah, biaya transportasi, hiburan, dan lain-lain. Perlu ditegaskan bahwa konsumsi berbeda dengan investasi atau pengeluaran pemerintah. Konsumsi juga berperan sebagai komponen utama produk domestik bruto dalam perhitungan PDB. Dengan pendekatan pengeluaran, konsumsi rumah tangga merupakan bagian terbesar. Selain investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor bersih. Dan cara perubahan dalam konsumsi dapat berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi, yaitu ketika masyarakat meningkatkan konsumsinya, permintaan agregat naik yang mendorong perusahaan untuk memproduksi lebih banyak, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan. Adapun dalam konsep multiplier effect, yaitu peningkatan awal dalam konsumsi dapat menghasilkan dampak berlipat ganda pada pendapatan nasional. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi, yaitu ada 5. Pertama, pendapatan disposable atau pendapatan yang siap dibelanjakan. Faktor paling signifikan adalah pendapatan disposable, yaitu pendapatan pribadi setelah dikurangi pajak dan ditambah transferan pemerintah. Semakin tinggi pendapatan disposable, semakin besar kemampuan masyarakat untuk mengkonsumsi. Yang kedua, kekayaan. Jumlah aset yang dimiliki rumah tangga seperti tabungan, properti, saham juga mempengaruhi konsumsi. Kekayaan yang lebih besar cenderung mendorong konsumsi yang lebih tinggi. Yang ketiga, tingkat bunga. Tingkat bunga yang tinggi dapat membuat pinjaman menjadi lebih mahal, sehingga mengurangi keinginan untuk membeli barang tahan lama seperti mobil atau rumah. Yang keempat, ekspektasi masa depan. Jika masyarakat optimis tentang kondisi ekonomi di masa depan, misalnya ekspektasi kenaikan pendapatan atau stabilitas pekerja, mereka cenderung lebih banyak mengkonsumsi saat ini. Kelima, preferensi dan selera. Faktor-faktor subjektif seperti preferensi pribadi, tren, dan pengaruh sosial juga memainkan peran penting dalam pola konsumsi. Fungsi konsumsi dalam ekonomi makro. Hubungan antara tingkat konsumsi dan tingkat pendapatan disposable seringkali dipresentasikan oleh fungsi konsumsi. Untuk umum fungsi konsumsi, C sama dengan A plus BGD. C adalah konsumsi, A adalah konsumsi otonom, tingkat konsumsi ketika pendapatan disposable 0. B adalah kecenderungan mengonsumsi marginal propensity konsum MPC, yaitu perubahan dalam konsumsi akibat perubahan satu unit pendapatan disposable. YD adalah pendapatan disposable. Contoh sederhana untuk mengilustrasikan MPC, misalnya jika MPC adalah 0,8, ini berarti bahwa untuk setiap kenaikan pendapatan disposable sebesar 1.000, rumah tangga akan meningkatkan konsumsi sebesar 800. Maka dari itu, memahami perilaku konsumsi sangat penting bagi para pembuat kebijakan dalam merancang kebijakan fiskal dan moneter untuk mempengaruhi tingkat kegiatan ekonomi, mengatasi masalah pengangguran dan inflasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.